alisan bakena, cahaya mata menusuk jantung dan jiwa. Bumimu manis mengandung madu dan gula, warna upah kulitmu kilau turunan Cina. Oh iya ding bahala budi bahasa, bajura bajen tahu pandir saruga. Halo sobat Jakuman, dimanapun tetap berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas sebuah sejarah teman-temannya, sejarah pada zaman Belanda ya teman-teman. Jadi tentu dong teman-teman tidak pernah lupa, tidak pernah kita hidup ini tidak pernah luput dari sejarah, baik itu sejarah kehidupan, baik itu sejarah masyarakat ataupun sejarah dunia ya teman-temannya. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah tempat sejarah ya teman-temannya. Tentunya ya boleh dikatakan ini sudah mendunia ya teman-teman ya, tapi bukan di daerah Kalimantan ya teman-teman, di salah satu kota yang ada di kota Semarang. Jadi tempat ini adalah suatu gedung yang konon katanya dulunya itu adalah tempat markasnya Belanda ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak akan mengungkap ataupun saya tidak akan menceritakan alur ceritanya, tapi nanti saya akan menyampaikan sebuah video yang menyatakan atau mengupas tentang Lawang Sewu itu mungkin ada juga dari sisi kebenarannya, ada juga dari sisi satunya, karena dulu saya pernah ke tempat itu teman-teman, tapi saya tidak pernah masuk ya teman-teman, karena pada saat itu saya hanya melihat dari luar ya teman-temannya. Di bundaran Semarang itu, di situ ada bundaran, habis itu ada gedung tersebut, nama gedung tersebut yaitu Lawang Sewu ya teman-temannya. Lawang Sewu itu dari bahasa Jawa itu 1000 pintu, tapi teman-teman harus ketahui ya, tidak hanya fiktif yang kita tahu ya teman-teman, tapi kita harus menguap nyata ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya Lawang Sewu itu bukan 1000 pintu teman-teman ya, jadi hanya bahasanya saja. Saya tidak tahu persis, cuma karena pintunya terlalu banyak, makanya orang menamakan bangunan tersebut Lawang Sewu, artinya 1000 pintu teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit ya, sebelum saya akan menampilkan sebuah cuplikannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan tetap dukung saya, channel saya agar lebih berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Jadi mungkin teman-teman penasaran seperti apa kan? Saksikan videonya. Misteri Lawang Sewu di Kota Semarang. Konon bangunan ini adalah peninggalan zaman Belanda tahun 1904. Pada umumnya orang menyebut bangunan ini adalah Lawang Sewu, atau dalam bahasa Indonesia adalah Pintu Seribu. Hal tersebut lantaran bangunan Belanda itu memiliki banyak pintu, meskipun jumlahnya tidak sampai 1000. Pintu-pintu di Lawang Sewu terhubung satu sama lain. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 tersebut, setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Indonesia atau sekarang berganti nama menjadi PT Kereta Api Indonesia. Semasa penjajahan, gedung tersebut memiliki catatan sejarah sebagai tempat pertempuran 5 hari di Semarang. Pada lobi utama bangunan tersebut terdapat simbol utama dari Lawang Sewu, yaitu simbol kereta api, serta tangga dan jendela yang benar-benar tidak mengalami perubahan apapun sejak dibangun pada 1 abad lebih yang lalu. Di bangunan itu juga terdapat aula. Konon pada masa itu, aula tersebut sering dijadikan tempat pesta. Pada lantai atas bangunan itu terdapat ruangan berbentuk kapal terbalik. Ini adalah tempat di mana dahulu dijadikan ruang penyimpanan dokumen. Di sana juga terdapat penjara bawah tanah yang terkenal dengan penyiksaannya yang keji. Di tangan Jepang, penjara bawah tanah itu dibagi menjadi 2, yaitu penjara jongkok dan penjara berdiri. Baik orang Belanda maupun Indonesia, mereka akan dimasukkan ke dalam jeruji besi berukuran 0,5 meter. Para tahanan harus jongkok di dalamnya dan diisi air hingga sebatas leher, lalu bak itu ditutup teralis besi. Sementara penjara berdiri itu hanya berukuran sekitar 1 meter kali 1 meter. Kemudian para tahanan yang jumlahnya sekitar 7-8 orang akan berdiri berhimpitan di dalam penjara itu. Memang penjara itu tidak dimaksudkan untuk menahan, namun untuk menyiksa para tahanan hingga kemudian tewas dan dilempar ke sungai di belakang Lawang Sewu. Lawang Sewu yang sekarang sudah tidak seseram pada cerita-cerita tahun 1990 hingga 2000-an. Karena sekarang banyak dikunjungi oleh wisatawan, hal ini menjadikan Lawang Sewu tidak lagi seangker dulu. Teman-teman sudah menyaksikan sendiri kan seperti apa sih bangunannya, seperti apa
struktur bangunannya seperti apa, sejarahnya, cerita-ceritanya seperti apa. Mungkin teman-teman mungkin udah ada yang pernah ke sana, jadi teman-teman tahu, tapi saya akan ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Lawang Sewu itulah bangunan di pada saat zaman Belanda ya teman-teman ya. Dibangunnya pada ya kira-kira berapa puluh tahun yang lalu ya teman-teman ya, sebelum Indonesia merdeka ya teman-teman. Tapi itulah hebatnya, kita lihat di sisi lain ya teman-teman ya, di tempat-tempat lain mereka begitu sangat menghargai sebuah sejarah ya teman-teman ya. Mereka bisa menghargai sebuah bangunan yang mereka bisa jadikan destinasi sebuah wisata. Jadi kenapa tidak buat kita di Kalimantan ini ya teman-teman. Jadi itu pesan saya, jangan lupa tetap dukung terus channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Hargailah sejarah, karena sejarah itu sangat perlu bagi kehidupan kita. Welcome to Mobile Legend. 5 seconds before the enemy reaching the battlefield. Smash them. All troops deployed. First blood. Second blood. Triple kill. Smash them. Defeat.